wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Dharma Wanita 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Abdul Basit Bahur, Magister Pendidikan. Yang kami hormati pengajar praktek Ibu Devi Aryani, Magister Psikologi. Ibu Dr. Randa Laila Mufida selaku Kepala SMA Dharma Wanita 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Calon guru penggerak Ibu Yulaili Robiatul Adawiyah, Sarjana Pendidikan, dan juga Ibu dan Bapak guru pendidik dan tenaga kependidikan SMA Dharma Wanita 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan forum diskusi pendampingan individu calon guru penggerak Angkatan 7 di SMA Dharma Wanita 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu, Bapak, akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Mai Firdau Arifiati, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian pengarahan oleh pengajar praktek. Yang keempat, diskusi oleh calon guru penggerak. Yang terakhir adalah penutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddus fil ardi malikil quddusil azizil hakim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Dharma Wanita 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Abdul Basit Bahur SPD. Yang terhormat Ibu Devi Aryani MPSI, pengajar praktek guru penggerak angkatan ke-7. Yang saya hormati juga Ibu
Yulaini Rabiatul Adawiyah, calon guru penggerak angkatan ke-7, Ibu, Bapak, pendidik dan tenaga pendidikan SMA dan Malang 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa hadir pada acara pendampingan individu kedua program guru penggerak angkatan ke-7 pada sore hari ini. Ibu bapak sekalian, pada kesempatan ini nanti Ibu Dr. Yulaini Rabiatul Adawiyah akan memaparkan hal-hal yang telah dilaksanakan selama menjadi calon guru penggerak di SMA Dharma Wanita 1 Gedangan. Nah, untuk sebagai pengantar pada sore hari ini, marilah kita lihat apa yang dimaksud dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah usaha untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak hingga dia menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Nah, untuk mencapai semua itu, ujung tombak yang menjadi pemeran utama adalah guru. Nah, guru harus memiliki 5 nilai yang melekat di dalam dirinya, yaitu yang pertama mandiri. Dalam artian guru harus dengan tanpa dipaksa, dengan kerelaan diri untuk selalu mengembangkan kompetensi yang ada di dalam dirinya, sehingga bisa menuntun anak tadi sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, selain mandiri, guru juga harus memiliki nilai reflektif. Maka maksudnya setiap selesai pembelajaran, ia harus merefleksikan apa yang telah dilakukan, apa yang belum baik, apa yang sudah baik dilanjutkan, apa yang belum baik dievaluasi, kemudian diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, kolaboratif. Guru harus bisa bekerja sama dengan semua warga sekolah untuk mengembangkan kodrat siswa tadi. Yang berikutnya, inovatif. Guru harus selalu melakukan inovasi-inovasi pembelajaran sehingga pembelajaran yang dia lakukan di kelas sesuai dengan situasi kondisi anak pada saat di zamannya. Kemudian pembelajarannya juga bisa menarik sehingga anak tidak bosan mengikuti pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya, kelima adalah guru harus memiliki sifat yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormat Ketua Komite SMA Dharma Wanita Bapak Basit yang saya hormati, Kepala Sekolah SMA Dharma Wanita Ibu Laila,
serta CGP yang saya cintai dan saya banggakan, Bu Yulaili, dan guru-guru pendukung dari CGP sekalian, sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini. Pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya mengajar praktik dari Kabupaten Sidoarjo, mengemban amanah dari pemerintah, di mana JGP atas nama Ibu Yulaili akan mempresentasikan beberapa visi misi yang ada di sekolah yang sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, visi ini memang berdiri sebagai porsinya sebagai pendidik dan diharapkan menjadi dasar untuk visi sekolah yang berpihak kepada murid. Saya tadi mendengar Ibu Kepala Sekolah berpesan ya bahwa visi kita, visi dari SMA Dharma Wanita, beriman, berkepribadian dan berprestasi. Dari 3B itu insya Allah sudah berpihak kepada murid gitu ya. Nanti Bu Leli lebih menerjemahkannya versi beliau. Dan selanjutnya Bu Leli juga akan memberikan refleksi bersama apakah ada yang perlu dibenahi ataukah ditambahkan, bahkan nantinya kita akan berkolaborasi bersama dengan visi tadi, dengan 3B itu tadi. Dari saya, pengajar praktik, cukup terkesan dengan kegigihan Bu Leli. Beliau sangat antusias sekali sebelum adanya pertemuan hari ini. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Melatih anak memiliki kesadaran diri dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, sehingga membawa anak bijaksana. Insya Allah visi SMA Dharma Wanita 1 Gedangan sudah mengarah dengan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro. Harapan saya menjadi guru sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro, menjadi guru yang profesional dengan mendidik dan menuntun anak-anak sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, membentuk dan mengarahkan pribadi anak didik dalam kegiatan belajar peserta didik aktif di sekolah, kemandirian belajar, berkarakter, mengarahkan kematangan sikap, perilaku, serta perkembangan pengetahuan peserta didik. Nah ini yang sudah saya buat, inovasi membuat video pembelajaran praktikum dengan alat dan bahan yang ada di sekitar kita, tak mudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada saat kemarin daring itu saya menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar rumah mereka. Jadi tidak perlu, walaupun kita tidak ke sekolah, mereka bisa praktikum di rumah. Membuat bahan ajar atau modul pembelajaran yang kontekstual, kemudian membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD, membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta bermakna bagi siswa. Terhadap apa saja hal yang sudah baik, apa yang perlu dikembangkan dan melakukan aksi perbaikan. Merefleksi dan mengevaluasi proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. Memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran dan memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat. Prestasi belajar pada siswa. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kinerja para anggota menjadi lebih profesional. Dan yang keempat, adanya kolaborasi dalam proses pembelajaran, tukar pengalaman dan umpan balik antar guru. Jadi bisa misalkan saya ingin kolaborasi dengan biologi, jadi saya mengajar dengan guru biologi, berkolaborasi, itu bisa Bapak Ibu. Seperti itu. Waktu pelaksanaan MGMPS Gawai dilaksanakan setiap 2 bulan sekali karena ada MGMP
guru mata pelajaran di Kabupaten Sidoarjo itu biasanya 1 bulan, ada yang 2 kali, 3 kali, sehingga tidak mengganggu MGMP yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, susunan pengurusnya ada penanggung jawab, kepala sekolah, ketua wakil kurikulum, kemudian sekretaris, bendahara, koordinator MGMPS MIPA dan Informatika, itu 1 rumpun. Matematika, kimia, fisika, biologi, dan informatika. Kemudian ada anggota, kemudian koordinator MGMPS bahasa dan anggota, koordinator MGMPS IPS dan PPKN dan anggota, koordinator MGMPS Penjas Orkes Seni Budaya dan PKWU, koordinator PAI dan BK. Bapak Ibu pada saat pembelajaran, jadi pada saat pulang sekolah itu kalau bahasa, rumpun bahasa itu Senin, IPA dan informatika Selasa, IPS dan PPKN Rabu, Penjas Orkes Seni Budaya dan PKWU Kamis, sedangkan PAI dan BK Jumat. Itu Bapak Ibu. Ini saya sekarang mau ke diskusi. Di sini saya akan membacakan puisi dari karya Bapak Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Liem, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liem itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Nah, dari sini Bapak Ibu, ini beberapa bait saja yang saya bacakan. Tentunya Bapak Ibu berpikir kenapa saya membacakan puisi ini Bapak Ibu. Nanti setelah diskusi ini akan saya perlihatkan kalimat rumpang saya yang kemarin sudah kami lakukan pada saat pembelajaran di JDP. Nah Bapak Ibu yang sudah saya beri itu monggo diisi mungkin atau langsung bisa kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita. Bapak Ibu itu memimpikan murid-murid kita itu yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan. Monggo Bapak Ibu. Oke, Bu Karti saya bantu. Kita memimpikan murid-murid yang hebat, ya. Yang hebat. Oke. Bu Yafi, boleh. Kita memimpikan murid-murid yang berkepribadian yang baik. Oke. Hebat, berkepribadian yang baik. Yunita? Kita murid-murid yang pintar, Yang pandai dan pintar, ya. Kita memimpikan murid yang Iya. ya, Berdasarkan visi sekolah, betul. maka kita memiliki murid-murid kita yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi berimpak dan berinsight. Berintak dan berintek. Impact dan impact. saja kita menentukan murid-murid yang sesuai dengan visi kita dan Pak Basit. kita memberikan murid yang beriman, yang memiliki kepribadian yang bagus dan memiliki prestasi-prestasi yang luar Biasa. Kasih plus untuk ibu dan teman-teman semua. Terima kasih. Mengutamakan untuk kita cita-cita untuk murid. Di sekolah kita mengutamakan
Karakter murid, oke. Masih? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Akidah, siap. Murid di sekolah sadar betul bahwa beriman dan kepribadian adalah dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Pak Kusnan. Oke ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa iman dan kepribadian adalah dasar. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membantu murid berproses dengan beriman, berkepribadian, dan berprestasi. Nah, pada visi calon guru penggerak kemarin sampaikan sama dengan visi SMA dan Wanita 1 Gedangan. Ini mewujudkan generasi yang beriman, berkepribadian, dan cerdas sesuai profil pelajar Pancasila. Menurut saya itu sudah mendukung dengan visi sekolah. Di sini saya mencita-citakan anak-anak itu cerdas yang akan menghasilkan prestasi-prestasi yang gemilang. Nah, cerdas sesuai dengan profil pelajar Pancasila, divisi SMA dan Wanita 1 Gedangan itu sudah masuk di profil pelajar Pancasila. Jadi sudah beriman, berkepribadian, dan berprestasi itu sudah masuk ke profil pelajar Pancasila, itu sudah masuk ke dalam 3 tahapan visi itu. Nah, dasar untuk menuliskan visi itu yang sudah benar itu di SMA dan Wanita 1 karena diikuti dengan kata kerja, yaitu beriman, berkepribadian, dan berprestasi. Nah, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mengutamakan pendidikan karakter peserta didik, itu berkepribadian, memiliki kecakapan ABA 21, keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, mandiri, dan bijak dalam mengambil keputusan, mampu memecahkan masalah dan tantangan global. Kemudian memiliki hard skill dan soft skill peserta didik pada akhirnya akan terjun ke masyarakat. Nah, perbekalan hard skill dan soft skill ini yang baik merupakan bekal untuk hidup bermasyarakat. Jadi saya bercita-cita anak-anak didik saya itu karena mempunyai keimanan yang kuat, kepribadian dan karakter yang baik, maka anak-anak itu akan cerdas dan memiliki kecerdasan dan akan muncul prestasi-prestasi yang gemilang. Itu Bapak Ibu. Alhamdulillah, matur nuwun Bapak untuk segala support yang diberikan pada JGP. Bu Laili di sini sudah memaparkan semuanya. Bapak Ibu yang ada di sini pun juga memberitahu dan menggambarkan kekompakan yang ada di sekolah ini. Hampir sama, jawaban hampir sama, walaupun berbeda kalimat, itu luar biasa. Dan kekompakan inilah yang nanti yang menjadikan SMA dan Wanita bisa menghadapi apapun yang ada di depan. Amin, amin. Dan saya juga respect sekali ya Bu Laili ya, ketika yang memvideokan pun juga ikut tergerak, bergerak dan menggerakkan, dan bisa menjawab dalam keadaan dia memvideokan gitu ya, Masya Allah. Kekompakan ini mungkin nanti yang akan saya laporkan dan saya akan menceritakan ya ketika saya memberikan refleksi atau saya memberikan umpan balik pada penilaian di sekolah Gula ini. Yang lebih penting lagi, di sekolah Bapak Ibu tempat ini, walaupun sekolahnya bukan sekolah agama
agama ya. Tapi dasar yang dibangun itu mulai dari agama dan akidah. Ketika semua didasarkan pada Allah, kembali ke Allah, dan Allah pun juga yang akan membantu itu semua. Amin, Allahumma amin. Baik, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mungkin dari presentasi dari Bu Yulaili, barangkali ada yang perlu diberikan saran, ada tambahan ataupun juga apresiasi ya. Maka kami silahkan, karena di sini diskusi bersama, karena bukan hanya Bu Yulaili yang bergerak, tapi Bu Yulaili di sini mengajak semuanya yang di sini tergerak. Bu Yulaili bergerak, lainnya tergerak, dan akhirnya semuanya menggerakkan. Begitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan bahwa presentasi dari Bu Yulaili tadi sudah sangat baik. Mungkin saran yang saya sampaikan hanya bagian-bagian kecil yang sebagai koreksi untuk PPT-nya. Mungkin ketika background-nya gelap, bisa tulisannya cerah. Soalnya iya, itu saja. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya yang berpengalaman seperti itu. Di sini kan saya juga baru di sini ya. Nah, terus menanggapi murid yang memang perlu dibenahi itu bagian itu baiknya seperti apa ya, yang sesuai dengan mereka. Untuk pertanyaan sama ini tadi untuk ditanggapi Bu Yulaili, dan tidak apa-apa, jadi saya persilahkan langsung ketika ada pertanyaan bisa langsung dengan ditanggapi Bu Yulaili ya. Di sini saya sebagai fasilitator saja, dan memang yang saya harapkan seperti ini hidup, kalau diskusi ini hidup. Kalau memang ada unek-unek yang sepertinya di sekolah ini belum tersampaikan, ini kan saatnya, karena ada Ibu Kepala Sekolah sekaligus dengan Bapak Pengawas ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang terpilih mengikuti diskusi ini, insya Allah akan ikut tergerak ketika Bu Yulaili menyampaikan paparannya tadi, presentasinya tadi. Moga Bu Yulaili. Baik, terima kasih Bu Devi. Saya menjawab pertanyaan dari Bu Mei. Untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah, itu kita harus melakukan pendekatan, Bapak Ibu. Jadi kemarin saya sudah diseminasi. Di situ ada segitiga restitusi. Bisa saya tampilkan sebentar ya, Bapak Ibu. Pada segitiga restitusi yang saya dapatkan dari pembelajaran di JGP, di situ ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan keyakinan kelas. Nah, kalau sudah anak-anak itu keyakinan kelasnya itu sudah dari dalam dirinya, jadi sudah ada motivasi dari dalam diri intrinsik, maka secara tidak langsung anak-anak itu akan menyadari kesalahannya. Menurut Gosen, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Insya Allah di sekolah kita kemarin sudah melakukan kesepakatan kelas dengan masing-masing kelas. Jadi 10-1, 10-2 itu kan ada kontrak belajarnya atau kesepakatan kelas. Nah, kalau anak-anak itu sudah meyakini kesepakatan kelasnya itu, maka insya Allah anak-anak akan tahu kok kesalahannya, dan mereka akan memperbaiki kesalahannya dengan kesadaran dirinya melalui keyakinan kelas. Jadi menstabilkan identitas. Jadi misalkan di sini kemarin kasus yang saya ambil, pada saat pembelajaran
proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, ada salah satu anggota kelompok 3, sebut saja namanya Fahri. Dia sedang asik ikut mengerjakan tugas P5 kelompok 5, padahal dia kelompok 3. Nah, di situ saya menegurnya, kenapa Fahri, kamu kok tidak mengerjakan kelompok kamu? Kenapa di kelompok 5? Di situ Fahri, kita itu mencari menstabilkan identitasnya dulu. Jadi mereka sendiri tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang tidak salah. Tapi kita sebagai pendidik didekati seperti apa masalahnya, tapi tidak usah mencari kesalahan mereka. Jadi mereka sendiri akan sadar dengan kesalahannya mereka sendiri. Nanti divalidasi kebutuhan. Itu. Kemudian yang terakhir, akhirnya nanti dia sadar dan akan meyakini keyakinan kelasnya yang sudah keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati di kelas itu apa? Saling menghargai, peduli dengan teman. Nanti setelah itu anak-anak sadar, oh iya Bu, nanti saya salah, saya harus membantu kelompok saya sendiri, saya tidak akan membantu kelompok yang lain gitu. Karena dia tertarik, dia lebih senang menggunakan Canva daripada dia keterampilan itu tadi. Sehingga dengan kita melakukan pendekatan dan melakukan segitiga restitusi, maka insya Allah anak-anak itu bisa menyadari kesalahannya. Seperti itu, satu kelas itu terbagi menjadi kelompok-kelompok lagi. Jadi ada 5 kelompok. Temanya satu, tema besar suara demokrasi. Kemudian ada yang membuat kotak suaranya, kemudian ada yang membuat posternya, gitu. Jadi di kelompok-kelompokkan lagi. Untuk pengelompokannya itu berdasarkan yang diminati siswa atau ada standar khusus dari sekolah? Oh, anak yang seperti ini mungkin asesmen diagnostiknya ya? Iya, betul. Sudah ada ya? Iya, jadi sudah ditentukan itu tadi. Tadi yang Fahri itu kalau tidak sesuai dengan atau yang Canva. yang diminati itu Sebetulnya dia itu sudah senang dengan keterampilan yang membuat kerajinan. Jadi kulit kerang itu dikupas, kemudian diberi warna, itu dia sudah melakukannya. Tapi setelah itu dia lebih senang ke Canva, hanya membantu sebentar. Setelah itu melihat temannya yang Canva itu, sebenarnya dia juga membuat Canva karena untuk itu infografis dia. Jadi dia itu membuat stiker. Yang kelompok 3 kan 5 kan membuat stiker untuk membuat kerajinan gantungan kunci. Nah, sedangkan Fahri tidak membuat posternya, tidak membuat stikernya. Dia pingin gitu. oh iya, Tapi kelompoknya itu ini belum selesai kok, bantu situ gitu loh Bu. ya memang itu bagus Bu lagi kalau ada 3 segitiga restitusi tadi ya. Jadi si anak tidak langsung disalahkan, Betul. tapi mereka mencari kesalahan Saya sendiri, betul. That's good. Bagus Bu Leli. Monggo, ketika ada yang bertanya lagi silakan, karena waktu nggak kerasa ya ini ya, sudah jam 3 lebih seperempat. Iya, Yulita. Nggak apa-apa kok Yulita, gratis tanyanya. Oh, kayaknya nggak ada. Saya tidak bertanya, cuma menanggapi tentang usulan di Laili untuk membentuk MDNDS dan kelompok nakal di sekolah. Saya lihat programnya sudah sangat bagus sekali, sudah dari tahapan-tahapan awal sampai dengan akhir bagus, disusun dengan baik. Saya harapkan, saya setuju dibentuk itu ya, untuk meningkatkan kompetensi guru. Saya sangat